Assalamualaikum, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Nah, di video ini kita akan belajar mengenai hak akses permission atau role permission di Laravel menggunakan package dari Spatie. Nah, jadi kita ke backend dulu. Nah, jadi di project kita yang sebelumnya kita ada tambahkan beberapa tabel, dan untuk tabel user ada penambahan kolom yaitu level. Nah, kita buat levelnya itu ada 3, user, admin, dan staff ya. Nah, jadi file ini teman-teman bisa buat perintahnya, teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Nah, jika sudah, kita buat lagi sebuah model. Oke, tabel, yaitu ada model post. Oke, model post ya. Jadi buat lagi ini model post dan tabel post. Datanya seperti ini. Field-fieldnya. Oke. Nah, sudah. Jika sudah untuk post. Nah, bisa ke model user. Jadi seperti ini. Kemudian untuk resource-nya kita bisa lihat, sorry, bukan di sini. Ini resource, post resource. Datanya seperti ini. Nah, jadi user ini kita akan ambil dari fungsi yang ada di model ya. Ini user. Nah, jadi kita buat seperti ini. Oke, kemudian post controller-nya ini ya. Seperti ini saja. Ini dasar-dasar CRUD Laravel. Teman-teman sudah bisa paham ya. Bagian ini tidak perlu dijelaskan lagi. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Ya, untuk salinan kodenya teman-teman bisa ambil di GitHub di link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut untuk instalasi package Spatie-nya. Oke, kita bisa cek dokumentasinya. Ya, ini linknya teman-teman bisa lihat di deskripsi. Kita langsung aja mulai dengan instalasi di Laravel. Kita klik. Nah, jadi kita akan gunakan Spatie Laravel permission yang versi ini ya. Karena kita punya Laravel sudah versi 10. Oke, langsung aja kita install. Kita copy. Kita ke codingan, kemudian kita ke terminal. Kita paste di sini. Oke, dan kita tunggu ya. Oke, jika sudah, kita bisa lihat di dokumentasi lagi. Ini ada opsional, config app.php, jadi file ini. Nah, kita perlu tambahkan, atau mungkin sudah ditambahkan ya, secara otomatis. Kita bisa cek saja. App, oke ini. Kita lihat. Oke, wait, providers, di providers. Oke, tidak ada. Jadi kita langsung ya, tambahkan aja nih, kita copy. Lalu di sini. Oke, seperti ini. Kita simpan. Kita kembali ke dokumentasi. Lalu kita lihat. Ini untuk publish. Oke. Jadi kita publish ya. Ini kita publish, kita copy. Kita paste di sini. Kita enter. Oke, jadi kita sudah punya migration, create permission tabel, dan juga ada file config permission.php. Jadi di folder config sudah ada penambahan permission.php. Oke, lanjut. Nah, ini jika kita menggunakan UUID, nah kita tidak gunakan.
kita lewatkan aja. Ini jika menggunakan Teams fitur. Nah, ini kita lewatkan aja. Oke. Nah, ini kita boleh optimize clear atau config clear ya. Silahkan. Nah, kita lanjut. Kita langsung aja PHP Artisan migrate. Jadi kita akan migrate tabel yang diperlukan nih, yaitu tabel permission. Oke, kita paste dan enter. Oke, ada error. Oke, sorry. Database kita belum jalan, lupa. Oke, kita ulang. Oke, berhasil ya. Permission tabel sudah dibuat. Jadi ini kita bisa clearkan. Oke. Nah, selanjutnya kita ke dokumentasi, kita lihat. Kita tambahkan the user, ini ya, user model, yaitu class has roles. Jadi ini kita copy aja. Kita ke user model. Ini user model. Lalu use. Ini has roles. Tidak ada. Sebentar. Oke, kita tambahkan aja secara manual di sini. Use. Spati. Oke, ya ini yang perlu ini ya. Kita perlu jalankan ini dulu. PHP optimize clear. Oke. Lalu coba as roles. Oke, belum. Berarti manual aja. Kita tulis use spati. Oke, seperti ini. Ya, ini kita abaikan aja ya. Nah, selanjutnya kita cek. Oke, sudah selesai instalasi. Sekarang kita basic usage. Coba kita klik. Oke, ini ya. Nah, jadi penggunaannya seperti ini. Kita perlu membuat sebuah role yang namanya tuh writer. Jadi menggunakan role model. Kemudian kita buat permission. Nah, di sini permission namanya edit artikel. Oke. Jadi kita punya role writer dan permission yaitu edit artikel. Nah, kemudian kita buat di role, yaitu role-nya ini yang writer ini. Nah, ini punya permission berupa edit artikel. Oke. Nah, jadi jika mau buat multiple permission, script-nya seperti ini. Oke. Nah, nanti kita coba ya. Nah, itu untuk basic usage. Lalu untuk using middleware, kita coba lihat. Oke, seperti ini. Kita pasangnya ya. Publish artikel. Can publish artikel ini ya, permission. Nama permission ini. Nah, kita bisa lihat lagi ini. Oh, ini untuk Laravel 9. Nah, Laravel 10 ini. Role kita pasang di sini. Ini via middleware. Gunakan di middleware. Nah, sekarang kita lihat dulu database-nya kita yang telah mengalami penambahan. Oke. Oke, ini database-nya kita. Kita bisa lihat ada roles, kemudian permission, kemudian model has permission, ya, model has roles. Jadi yang dari Spati itu ini roles, role has permission. Nah, jadi 4 nih. Ada 4 penambahan tabel dari Spati. Oh, sorry, ketinggalan ini ya, permission juga nih, ada. Jadi 5 ya. Nah, kita bisa lihat di roles-nya kita punya struktur, kita bisa cek ini ya, name, guard name. Oke, kemudian untuk permission
Ada name, guard name, oke. Lalu kita bisa cek di model hash roles. Oke, ini role ID, model tipe, model ID. Kemudian di model hash permission, ini permission ID, model type, dan model ID. Lalu role hash permission, oke ini ya, role hash permission, yaitu permission ID dan roles ID. Oke, seperti itu penambahannya 5 ya, 5 tabel. Oke, selanjutnya kita kembali ke codingannya kita. Kita lanjut konfigurasi lagi. Oke, untuk model user selesai, sudah kita tambahkan hash roles. Nah, sekarang kita gunakan di middleware ya. Kita ke kernel, ini ya, kernel HTTP. Nah, di bagian middleware ini kita pasangnya di sini ya, sesuai dokumentasi. Oke, default middleware ini di sini ya, middleware alias. Nah, kita copy aja nih. Oke, kita paste di sini. Oke, sudah kita simpan. Ya, kita sebelum ke user controller mengatur usernya. Nah, kita perlu buat sebuah controller untuk role-nya dulu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini yang basic usage ini ya penggunaan. Oke, nah di sini kan role, model role create. Kita perlu membuat sebuah nama roles-nya, kemudian buat juga nama permission-nya. Nah, jadi itu akan kita buat di file yang namanya role controller. Oke, ya bebas saja ya namanya apa. Intinya kita akan buat di file controller. Oke, kita buat PHP artisan make controller role controller. Oke, enter. Nah, kita sudah punya role controller. Oke, di sini ya. Ya, bebas ya mau taruh di folder ini API, silakan. Nah, kita taruh di sini aja ya. Oke lah, lalu di role controller ini nantinya kita akan setting untuk membuat roles-nya dan juga permission-nya. Oke. Jadi untuk role controller ini ya kita anggap aja seperti tabel utama. Kita panggil datanya, create datanya, edit, dan juga delete. Seperti halnya kita buat CRUD pada tabel-tabel yang lain. Begitupun untuk permission. Hanya di sini kita akan isi data permissionnya itu langsung dari ini dulu ya, dari Seeder menggunakan database Seeder. Oke, itu nanti kita buat aja dulu ini. Oke, ini role. Nah, sudah. Lalu kita bisa ini ya, kirimkan datanya. Jadi kita pakai aja di sini. Ini. Oke, yang ini role controller. Oke deh. Ini roles. Oke, sudah. Nah, kemudian kita buat dulu ini ya, seeder. Jadi PHP artisan make seeder permission table seeder. Oke, kita enter. Nah, kita bisa lihat di sini database seeders. Oke, ini. Nah, lalu di dalamnya kita akan buat di sini ya, function run. Kita buat ini permission. Kita buat permission apa-apa saja. Oke, bisa dilihat permissionnya kita yang telah kita buat ini
Nah, ini bebas kita membuat permission sebanyak apa. Nah, teman-teman bisa buat create seperti ini, oke, menggunakan halaman web ya. Jadi langsung dibuatkan user interface-nya. Kalau ini kan karena kita latihan, kita gunakan aja untuk isi datanya seperti ini, permission tabel seeder nih. Lewat seeder saja ya. Oke, jangan lupa kita import spatinya untuk permission. Oke, kita save. Nah, kemudian kita jalankan PHP artisan dbSeed class permission table seeder. Kita enter. Oke, sudah ya. Ini seeding database. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk yang role ya. Kita isi dulu data utama yang role. Jadi kita buat aja make seeder ini role table seeder. Kita enter. Oke, kemudian kita isi ya. Ya, kita punya role table seeder seperti ini. User, kita ciptakan lagi user baru dengan levelnya di sini admin. Oke. Ya, walaupun level ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan ini ya, dengan role. Nah, lalu di sini kita buat sebuah role, satu buah role. Nah, yang namanya itu admin. Oke. Yang nantinya kita pun bisa nambah ya, nambah banyak. Oke, seperti ini kita buat kayak gini ya, bisa juga. Nah, tapi di sini kita buat aja dulu satu, yaitu namanya admin, role-nya namanya admin. Tidak harus sama ya dengan level admin ya. Kita mau buat seperti ini juga boleh, atau full admin, kayak gini bisa, bebas ya. Nah, kemudian kita ambil dulu nih permission. Jadi semua permission yang tadi baru kita buat, atau semua data permission yang ada di tabel permission, kita simpan di variabel permission. Nah, lalu kita sinkronkan nih permissionnya nih. Jadi role ini admin, kita sign in atau sinkronisasi dengan permission. Nah, dengan data permission. Jadi tugasnya Spati yang membuat bahwa admin ini, role admin ini akan mempunyai semua data permission. Oke? Paham ya? Jadi ini scriptnya nih. Nah, lalu kita buat bahwa user tersebut, user yang ini yang baru saja dibuat, dia mempunyai role yaitu ini, admin ya. Nah, kita ambil ID-nya nih. Oke, gitu ya. Jadi kita simpan. Coba kita jalankan. Role tabel seeder. Kita enter. Oke, sudah. Dan kita bisa lihat di database-nya. Kita punya role. Oke, ini ada admin. Kita punya permission. Kita bisa lihat ada 9 data permission. Nah, lalu kita lihat kita punya model has roles. Oke, yaitu user. Kemudian model has permission. Oke, sebentar. Model has roles, model has permission. Oh ya, ini role has permission ya. Nah, di sini role has permission, yaitu permission ID ini. Nah, ini role ID. Oke, seperti itu ya. Jadi kita sudah isi data untuk ini, role dan permission ya. Jadi teman-teman sudah punya gambaran kalau ingin membuat role dan permission menggunakan user interface. Nah, ini kita isinya lewat ini ya, tabel seeder. Jadi seperti itu untuk tabel seeder. Oke, kita lanjutkan di role controller ya.
Selanjutnya kita buat yang create. Oke, karena ini kita punya REST API, jadi sebenarnya create kita nggak perlu, ya kan? Tetapi karena di create ini kita akan mengirimkan data permission juga. Jadi saat role ditampilkan atau kita ingin buat role, maka kita juga harus menampilkan data permission. Jadi ketika kita isi role-nya, maka kita juga perlu mengisi atau mencentang role tersebut mempunyai permission apa-apa saja. Jadi kita perlu ambil semua permission ya. Oke, jadi seperti ini permission. Nah, kita jangan lupa untuk ini ya, kelasnya, kelas permission. Oke. Nah, kalau teman-teman pakainya Laravel biasa, oke, seperti ini aja ya. Return view lalu ambil data permission. Nah, karena kita punya di sini API, ya udah kita kirim JSON seperti ini, permission. Oke, kayak gini saja. Nah, kemudian store. Nah, untuk store ini sama halnya seperti role table seeder, gini ya. Jadi kita create role, kemudian kita ambil permission. Ya, yang pertama kita buat validasinya dulu. Validate. Ini kita buat name roles, yaitu required. Kemudian kita kasih permission juga required. Oops, sorry. Lalu kita create role-nya. Nah, kemudian role request permission. Nah, jadi jika kita menggunakan sync permission kayak gini, jadi mirip-mirip ini ya. Oke. Nah, datanya ini berupa array ini. Oke, yang di sini ya. Ya, nanti kita coba di ini ya, di view-nya seperti apa. Interface-nya nanti kita buat data seperti apa yang kita kirim ke store. Oke. Nah, setelah itu kita bisa kirimkan return response success saja ya. Langsung aja gini. Send response. Oke, datanya kita kasih null aja. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa buat try and catch saja. Try catch exception. Oke, ini. Kemudian errornya kita kirim this send error. Null, kemudian ini error. Ini pesannya ya. 422. Oke. Nah, store sudah. Berikutnya fungsi show. Oke. Nah, ini kalau kita ini ya, lihat role-nya. Jadi kita bisa buat seperti ini, role find ID. Kemudian role permissions. Kita join ya. Jadi kita akan join dengan beberapa tabel. Jadi langsung aja nih permission. Oke, seperti ini. Join dengan role has permission. Tabel role has permission. Lalu kolomnya adalah ini permission ID sama dengan permission ID. Yang ini ya. Jadi kolom role has permission yang di sini permission ID ini sama dengan kolom ID yang ada di tabel permission. Oke. Lalu ini di mana role has permissions atau role ID. Nah, di tabel role ini, oke, di tabel sini, tabel role has permission, nilainya adalah ID yang ini. Oke. Lalu kita tampilkan return. Ini kita tampung lagi nih data. Oops, ini data
roles kayak gini. Ini ya, role, kemudian data, permission, oke, ini role permissions. Oke, seperti ini, lalu kita kirim data, dan di sini sukses, kemudian 200. Oke. Nah, ini show-nya, kemudian untuk edit, ya seperti biasa ya, edit juga sama. Kita copy aja bagian ini. Dia find dulu data role-nya, kemudian kita ambil semua permission, lalu kita ambil juga role permissions, ini ya, kita join. Oke, seperti ini teman-teman bisa lihat, role has permission, di mana role has permission, kolom role ID-nya ini sama dengan ID. Oke, sama dengan ini ya, yang edit, kemudian kita ambil plug, nilainya ini. Oke, setelah itu kita kirim ya, return this send response. Oke, edit sudah. Nah, selanjutnya kita ke update. Oke, untuk update kita pasang lagi dulu validasinya. Request validate. Oke, seperti ini. Ya, teman-teman paham ya. Jadi langsung aja kita kirim datanya. Kita pakai aja seperti yang di create. Ini kita copy. Oke. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk destroy. Nah, untuk destroy, ya kita buat aja seperti ini. Role if role ada, maka kita delete ya. Role delete. Oke. Lalu di send response kayak gini. Dan jika tidak, maka kita perintahkan di send error. Oke, ini kita kasih 404 saja. Ini error delete. Oke, demikian codingan kita untuk proses role controller nih. Nah, diharapkan teman-teman sudah mengerti role dan permission. Lalu user, jadi user ini hanya terkait dengan role. Dan role ini dia mempunyai banyak permission. Jadi permission itu berhubungan dengan role, dan role dia akan berhubungan dengan user. Seperti itu ya. Kita akan lanjut dengan membuat interface-nya ya. Oke, sekian untuk proses back-end-nya nih. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di video berikutnya.